Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Alfari dan saya akan membuat video pembelajaran tentang upaya menghadapi globalisasi. Banyak orang menduga bahwa globalisasi merupakan fenomena kekinian. Globalisasi tidak pernah terjadi di masa lampau. Globalisasi dianggap sebagai bagian dari peradaban modern yang didominasi peradaban barat. Istilah globalisasi sendiri baru ditemukan sejak 1980. Globalisasi merupakan fenomena di mana masyarakat dunia terhubung satu sama lain. Globalisasi dicirikan dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan perdagangan. Globalisasi ini banyak berdampak pada setiap lini kehidupan masyarakat, baik kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yang berarti dunia, atau globali. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menduniai. Definisi dan pengertian globalisasi adalah masuk ke secara meluasnya pengaruh dari suatu wilayah ataupun negara ataupun budaya ke negara atau wilayah lain. Proses globalisasi mengandung arti bahwa hal tersebut merupakan sebuah aktivitas yang sebelumnya tidak mampu ataupun terbatas jangkauannya secara nasional, akan tetapi secara bertahap, gradually, meluas sehingga tidak dibatasi oleh negara ataupun wilayah tersebut lagi. Sehingga bisa disimpulkan dari semua pengertian dan definisi globalisasi yang ada di luar sana, berarti bahwa globalisasi adalah proses penyebaran pengaruh-pengaruh yang ada pada negara-negara di dunia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling tergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa para pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadi globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, terhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980 dan sering lagi sejak pertengahan 1990. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional mengidentifikasikan 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Ada beberapa teori globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah globalisasi yang dikemukakan oleh Cochrane dan Payne, yang menyatakan bahwa ada 3 pemeran utama penting dalam globalisasi, yaitu globalis, para tradisionalis, para transformalis. Para globalis mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi ini akan membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan di seluruh dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia. Mengenai hal ini, para globalis yang positif mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadikan masyarakat dunia dan yang memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan toleran terhadap budaya dari luar budaya sendiri. Namun para globalis negatif mengatakan bahwa hal tersebut bisa melunturkan budaya asli masing-masing masyarakat dan menganggap itu juga salah satu upaya negara didaya untuk menjajah budaya lain. Para tradisionalis dalam teori ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka menganggap bahwa proses yang saat ini terjadi adalah dampak dari perubahan yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Para transformalis adalah orang yang berada di antara globalis dan tradisionalis, yang menganggap bahwa benar globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan. Teori globalisasi yang kedua disebutkan oleh seorang ahli bernama George Ritzer, yang mengatakan bahwa era globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan dalam bidang komunikasi seperti munculnya telepon,
dan televisi, kemudian diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara globalisasi mengenai hal tersebut. Dari pengertian globalisasi kita dapat mengetahui apa penyebab terjadi globalisasi. Itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sebab utama dari terjadi globalisasi. Dibutuhkan mengantar agar terjadi globalisasi yang sebelumnya kebudayaan, pengaruh, dan pemikiran tersebut dibatasi oleh wilayah kehidupan sektoral. Kemajuan teknologi yang menyebabkan pertama globalisasi adalah teknologi transportasi, setelah itu teknologi komunikasi. Bukan hal yang sulit pada zaman ini untuk mendapatkan kabar dan berita dari tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita berada dalam waktu yang sama. Semuanya seolah dengan mudahnya kita ketahui tanpa perlu melakukan usaha yang berat. Tidak seperti zaman dulu, kabar di belahan dunia yang lain yang sudah terjadi sebulan yang baru kita ketahui di hari ini. Adanya globalisasi ini tentunya juga didukung dengan adanya teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan memudahkan kehidupan manusia. Di era globalisasi saat ini, semua yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Namun di sisi lain globalisasi juga memiliki dampak, baik itu yang dampak yang positif dan juga negatif dalam berbagai bidang. Pada awalnya manusia yang dengan pengaruh dan pemikiran serta budaya dari negara lain wilayahnya berpindah ke wilayah dan menyebarkan pemikiran dan kebudayaan pada manusia-manusia lain di negara-negara lain. Semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka tidak lagi dibutuhkan manusia yang berpindah. Sekarang ini hanya memudahkan informasi yang berpindah. Contoh langsung hal tersebut ada YouTube, Facebook, Google, TV, radio, dan banyak lagi. Semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka tidak lagi dibutuhkan manusia yang berpindah. Sekarang ini hanya memudahkan informasi yang berpindah. Contoh langsung dari hal tersebut adalah YouTube, Facebook, Google, TV, radio, dan banyak lagi. Dan faktor penyebab globalisasi itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Adanya kemajuan bertalk di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjamin kemudahan transaksi ekonomi antar negara. Adanya kemajuan bertalk ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi, memudahkan transfer barang dan jasa antar negara. Adanya kemajuan bitrop, kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadi kesepakatan antar negara. Tentunya ada penyebab dan pendorongan yang membuat globalisasi ini terjadi, merangkum dari beberapa hal yang beberapa penyebab terjadi globalisasi. Kesimpulan, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dari globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi, aktivitas ekonomi dan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.